Halo semua, kita masuk bab baru. Di sini kita bakal belajar tentang lingkaran. Materi di bab ini akan sedikit lebih banyak daripada materi sebelumnya. Materi ini akan berkaitan dengan garis singgung persekutuan lingkaran. Tapi sebelum itu akan Ibu flashback kembali materi lingkaran kalian di waktu kelas 5 SD ya, dimana ada unsur-unsur lingkaran, terus nanti ada luas dan keliling. Oke, yang pertama kalian lihat gambar di sini ya, Ibu sudah membuat sebuah lingkaran. Nah, terus di sini ada yang diwarnai, ada banyak sekali panah-panahnya, maka Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kita buat sebuah lingkaran terlebih dahulu. Terus di sini ada titik 0 atau O, di sini titik pusatnya. Dia titik pusat lingkaran. Terus selanjutnya di bagian garis yang berwarna biru ini dari A ke B ya, dari A ke B, di mana dia dari garis terluar hingga garis terluar, ini disebut dengan yang namanya diameter. Di kuncinya kalau untuk diameter itu adalah tarik garis dari luar hingga garis terluar. Kalau misalkan dari sini kita tarik berarti sampai sini. Itu yang disebut dengan diameter. Dari sini berarti sampai sini juga disebut dengan yang namanya diameter. Nah, lalu ada yang namanya jari-jari. Kalau ini tadi inisialnya D. Terus ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu dari titik pusat hingga garis terluar, setengah dari si diameter. Dari titik pusat hingga garis terluar, dari O ke E itu disebut dengan yang namanya jari-jari atau diinisialkan dengan huruf R. Dari O ke B jari-jari, dari O ke A jari-jari, dari O ke F juga jari-jari, dari O ke C juga jari-jari. Atau jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat hingga garis terluar. Selanjutnya itu ada yang namanya, di sini kita lihat gambar yang berwarna hijau nih, atau seperti potongan pizza, ini disebut dengan namanya juring. Juring lingkaran ya. Di sini potongan pizza ini juring, berarti ini juring yang kecil, yang bagian sini adalah juring yang paling besar. Setengah lingkaran juga juring yang paling besar. Lalu di sini ada sebuah garis nih dari sini ke sini ya. Sebelumnya pakai garis yang warna merah dulu. Garis yang warna merah ini disebut dengan yang namanya tali busur. Tali busur atau diameter kecil. Jadi kalau yang ini tadi dari garis luar hingga garis terluar melewati titik pusat disebut dengan diameter, ini juga disebut diameter. Tapi diameter kecil yang ini disebut dengan diameter yang besar. Nah, tali busur ini yang warna merah. Terus di antara tali busur yang di luarnya sini ya, garis ini warna hitam ini itu disebut dengan busur. Atau lambangnya seperti ini. Nah, ini karena huruf C sama E berarti busur E, C atau CE boleh. Terus di antara tali busur dan busur jangan kebalik ya. Kalau tali busur yang ini, kalau dia busur yang lengkung, terus di antara tali busur dan busur di sini itu ada yang namanya tembereng. Tembereng. Beda ya tembereng sama juring. Kalau juring seperti potongan pizza, kalau tembereng berada di tali antara tali busur dengan busur. Lalu di sini ada garis. Nih. Garis ini itu disebut dengan apotema. Apotema. Nah, garis ini itu berada di tali busur ke titik pusat. Bukan jari-jari ya, beda. Terus bentuk ini ya bentuk segitiga di mana dia harus siku-siku atau 90 derajat. Itu untuk unsur-unsur lingkaran. Lanjut ke sudut pusat dan sudut keliling. Oke, di sudut pusat dan sudut keliling, apa sih sudut pusat dan apa sih sudut keliling? Kalau sudut pusat itu beradanya di tengah. Adanya di tengah. Ini disebut dengan sudut pusat. Kalau dia sudut keliling berarti berada di pinggir atau mendekati yang namanya garis lingkaran ya.
ACB itu disebut dengan sudut keliling. AOB ini disebut dengan sudut pusat. Nah, kalian tanya sudut pusat ACB berarti di sini nih. Sini kan ACB nih ya. Nah, dia setengah dari sini. Karena ini lebih besar ya. Terus kalau misalkan tanya AOB, berarti yang ini. Jangan kebalik. Kenapa? Karena dia kelilingnya ngadep ke sana. Jadi mereka itu nilainya di mana sudutnya hadapan yang sama. Kalau misalkan yang tanya sebelah sini, berarti sudut yang diambil sebelah sini. Gitu. AOB dan ACB menghadap busur AB, di mana kalau yang ditanyakan itu yang pertama adalah ACB atau sudut keliling, ya, itu rumusnya setengah kali sudut pusat. Setengah sudut pusat. Kalau yang ditanya sudut pusat itu dia 2 kali sudut keliling. Nanti contohnya akan Ibu kasih ya. Dibentuk seperti ini boleh, supaya kalian tahu itu rumusnya. Oke. Nah, si sudut keliling sendiri punya sifat. Yang pertama, besar sudut keliling yang menghadap diameter atau garis tengah lingkaran adalah 90. Jadi, ini sudut keliling kan bagian pinggir nih ya. Kalau dia yang menghadap sudut pusat ini, dia pasti 90. Ini juga menghadap ke sini kan? Dia 90. Ini juga menghadap ke sini 90. Kenapa 90? Karena karena garis tengahnya ini, ya, garis tengah lingkaran ini kan 180 derajat. Kalau sudut keliling kan setengah kali sudut pusat, ya. Pusat setengah kali sudut pusat. Setengah dari sini, ini kan 180, karena setengahnya berarti dia 90, gitu. Terus untuk sifat yang kedua, diperhatikan. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur, ini sudut keliling yang menghadap busur, yang sama memiliki ukuran yang sama nih. Ini busurnya, ini sudut pusatnya. Ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sini, yang ini juga menghadap ke sini, nilainya sama. Jadi mereka bertiga ini punya nilai yang sama. Terus yang ketiga, jumlah sudut keliling yang saling berhadapan sama dengan 180. Nih, sudut keliling yang saling berhadapan. Sudut keliling kan pinggir ya, berarti ini sama ini jumlahnya 180. Bagian sini ke sini, tambah ini ke sini juga 180. Itu sehadapan ya. Terus yang ini dengan ini juga dia 180. Itu sudut keliling. Gitu. Terus lanjut kita ke keliling dan luas lingkaran. Untuk contoh soal nanti bakal Ibu berikan di bagian yang lain. Untuk keliling dan luas lingkaran, di SD kalian sudah belajar. Untuk keliling dan luas lingkaran, pada saat di SD yang kita tahu, untuk rumus keliling adalah keliling sama dengan 2pi R. 2 kali pi kali R, atau keliling sama dengan pi kali D. Pi kali D. Di mana pi yang digunakan adalah 22/7 atau 3,14. Tergantung dari soal ya. Kalau misalkan jari-jari atau diameternya bisa sederhana, yang menggunakan 22/7 karena bisa dibagi 7. Kalau nggak bisa dibagi berarti dikali dengan 3,14. Terus kalau misalkan dia yang diketahui diameter tapi mau pakai jari-jari, berarti cari dulu jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Ini untuk nyari jari-jari.
Atau untuk mencari diameter 2 kali jari-jari. Nah, jadi rumusnya terserah mau pakai yang 2πr atau pi kali d terserah. Yang penting dilihat dulu soalnya apa yang diketahui, jari-jari atau diameter. Itu untuk kelilingnya. Di SD sudah pernah dipelajari ya. Selanjutnya untuk luas lingkaran. Luas lingkaran yang kita tahu adalah pi kali r pangkat 2. R pangkat 2 ini bukan R dikali 2, tapi R-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Atau pi kali R kali R. Atau lagi kalau diketahui diameter 1/2 pi kali D pangkat 2. Nih ya. Terserah menggunakan yang mana, cuman yang sering digunakan adalah pi kali R pangkat 2. Untuk rumus contoh-contoh soalnya bakal Ibu kasih di bagian yang lain, nanti bisa Ibu share link yang lain. Terus ini materinya boleh kalian catat, kalian rangkum mana yang menurut kalian penting, boleh kalian tulis. Terima kasih.